Pria ini sedang makan makanan terakhirnya sebelum dipenggal. Dia sengaja membiarkan daging itu tidak dimakan. Kenapa kamu tidak makan daging? Daging menungguku kembali akan dimakan. Pria itu kemudian dibawa ke pengadilan hukum. Potong kepalanya. Direktur sekarang memberi perintah. Pria itu sepertinya tidak takut. Adik laki-laki, sampai jumpa besok malam. Sedetik kemudian kepalanya lepas dari lehernya. Ketika semua orang senang dia sudah mati. Kemudian di tempat lain, San Jiang menguliti seekor kuda. Kemudian keluar dari perut kuda. Menyelinap ke kamar gadis untuk terus melakukan kejahatan. Saat polisi menerima kabar datang. Betul sekali. Adik laki-laki. Ternyata bandit pemetik bunga itu dipenggal di depan semua orang. Sekarang menjelma dan terus melakukan kejahatan. Departemen kepolisian bingung sejenak, mengira dia adalah zombie. Untungnya, ada seorang senior yang mengingatkannya. Di mana ada zombie? Jelas penyihir Gypsy. Semakin banyak sutradara mendengarkan, semakin dia tidak mengerti. Orang tua itu segera menyarankan kepadanya. Kamu harus lari ke penjara Tianmen. Pergi ke lantai terakhir, undang seseorang ke sini. Penjahat itu benar-benar berbeda. Petugas polisi Lin Xing belum membebaskannya. Tiba-tiba lampu merah muncul di penjara. Kemudian seseorang muncul di belakang Lin Xing. Dia menoleh untuk melihat. Apa ini? Hanya melihat zombie melompat ke sini. Lin Xing ingin menembaknya mati dengan pistol. Tanpa diduga, dia tidak takut dengan pisau dan senjata. Ujian semakin dekat dan dekat. Tahanan itu segera meraih Lin Xing. Menembak. Tetapi, percayalah, tembak. Tembakan senjata baru saja terdengar. Kuong Ti langsung jatuh. Ini hanyalah sebuah drama yang dibuat oleh Lao Shigao. Hanya untuk membalas dendam pada polisi. Dia kemudian dibebaskan dari penjara. Tapi jangan langsung memilih bandit. Yang membuat Lin Xing bercampur dalam duel dua negara bagian gangster. Seorang pria berbaju hitam mencelupkan tangannya ke dalam panci berisi air mendidih. Ambil koin dari dasar panci tanpa masalah. Siapa lagi? Semua bawahan golongan putih tidak berani batuk. Lao Shigao mengambil kesempatan itu untuk menjadi sukarelawan. Biarkan aku. Dia mengulurkan tangan kanannya. Celupkan tangannya ke dalam panci berisi air mendidih. Kemudian dengan tenang mengambil koin di bawah. Pemimpin kulit hitam itu langsung tidak setuju. Mustahil. Dia pasti memalsukannya. Tentu saja itu palsu. Ternyata tadi Lao Shigao menggunakan tangan palsu. Sekarang dia hanya membuangnya dan mengulurkan tangannya. Sudah kubilang, itu palsu. Tapi Lao Shigao tidak ragu. Bukankah kalian lebih palsu? Akhirnya, dia menendang panci berisi air mendidih. Lempar semua yang ada di tubuh landasan tadi dan ambil koinnya. Tanpa diduga, dia masih tidak bereaksi sama sekali. Semua orang memalingkan muka. Kakak laki-laki berbaju hitam membuat keributan tentang Lao Shigao yang membunuh orang. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa selain membuka kancing kemeja pria itu. Kemudian dia dapat melihat bahwa ada perangkat di dalamnya. Mengapa orang ini seperti ini? Lao Shigao menjelaskan itu. Ini adalah boneka humanoid yang pernah digambarkan oleh Ho Banfa. Menjadi palsu. Lao Shigao alasan mengapa butuh banyak upaya untuk membawa semua orang ke sini. Apakah membiarkan mereka mengerti itu? San Jiang yang dipenggal bukanlah orang sungguhan. San Jiang yang asli selalu bersembunyi di perut kuda palsu ini. Saat ini, dia membuka perut kudanya dan keluar. Membobol rumah mewah. Diam-diam berjalan ke tempat tidur seorang gadis. Harta kecilku. Pada saat dia berpikir akan nyaman untuk melakukan kejahatan. Kemudian moncong senjata diarahkan langsung ke kepala. Aku harta tua. San Jiang akan melarikan diri. Tapi tuannya segera menangkapnya. Dia langsung dibawa ke penjara. Takut dia akan menggunakan teknik pengumpulan embun untuk melarikan diri dari penjara. Polisi khusus memasukkannya ke dalam kotak kaca. Sementara semua orang memberi selamat kepada San Jiang karena ditangkap. Kemudian hal yang aneh terjadi. Waktu hampir habis.
Aku harus menyelesaikan misi. Lin Xing tidak mengerti apa-apa. Apa katamu? Kamu pikir aku yang kamu sedang lihat? Apakah ini benar-benar aku? Setelah mengatakan itu, dia dengan panik membenturkan kepalanya ke kaca. Pukul sampai mati tepat di depan mata semua orang. Lin Xing bergegas masuk untuk memeriksa. Kemudian menemukan orang ini adalah palsu. Tahanan yang dieksekusi terakhir kali adalah pengganti kali ini juga. Tapi itu tidak seperti mati dan hidup kembali. Target penampilan malam ini adalah Tran Truong. Gunakan saja dia, kita akan bisa mengendalikan kota Longyun. Sambil mengadakan pesta besar untuk merayakan ulang tahun. Kemudian polisi tiba-tiba berlari dan menembak ke udara. Semua orang tidak membuat janji tetapi juga melihat ke arah itu. Mereka seperti tamu. Para pembunuh melihat kebenaran terungkap. Segera ambil tindakan dengan polisi di sebelahnya. Para pembunuh yang bersembunyi di atas panggung juga muncul. Kepala kota mengumpulkan semua pasukannya untuk menanggapi. Kedua belah pihak secara resmi saling berhadapan. Pria top berbaju hitam mengangkat lengan bajunya. Wajah penjahat San Jiang terungkap. Benar, ini terjemahan yang hilang. Orang yang dipenggal hanyalah kambing mati. Sangat berpengetahuan. Tidak malu menjadi penerus Golden Flower Secret Art. Seorang penerjemah sejati harus dilatih sejak usia muda. Harus menggunakan ramuan yang menghancurkan penampilannya terlebih dahulu. 10 tahun untuk menjadi tonik dewa tua, benar-benar tonik dewa tua. Benar, ini wajah asliku. Aku Jia Ge Xiong. Senang ketemu semua di sini. Leluhur tak berwajah Jia Ge Xiong. Penyihir masa lalu belum mati. Jia Ge Xiong segera berubah menjadi dana. Keluarkan lonceng ajaib yang aneh. Bel baru saja bergerak. Langit segera tertutup awan gelap. Semua pembunuh bersembunyi di awan. Polisi serentak melepaskan tembakan ke awan. Tapi peluru yang terbang ke awan tidak berpengaruh. Tiba-tiba awan gelap menciptakan asap. Dengan mudah menghancurkan tim polisi. Lao Shigao segera mengambil tindakan. Hanya melihatnya mengayunkan kipas di tangannya. Panggil burung dari es. Berhasil menghancurkan awan gelap yang jahat itu. Tidak ada lagi awan gelap yang menutupi. Pelanggan segera menangkap hujan dari polisi. Kon Jia Ge Xiong dan Lao Shigao saling berhadapan. Meskipun pedang Jia Ge Xiong 10 kali lebih kuat. Tapi alat di tangan Lao Shigao masih berlaku. Jia Ge Xiong tidak bisa melawan. Secara cerdik diubah menjadi wajah mendiang istri Lao Shigao. Sukses membuatnya kehilangan akal. Dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Lao Shigao ke tanah. Saat ini, Lin Xing berlari untuk membantunya berdiri. Perancang barang bekas mengambil pistol di sebelahnya. Lalu ambil peluru untuk menyeka darah Lin Xing. Apa yang sedang kamu lakukan? Gunakan darah segarmu untuk menghancurkan Qigongnya. Mengapa kamu begitu tahyul? Apa yang membuatmu tergila-gila? Darahmu beracun. Peluru itu meledak. Akhirnya mengalahkan Jia Ge Xiong. Lin Xing menang dan bergegas maju. Melemparkan sebotol anggur pada Jia Ge Xiong. Lao Shigao berkoordinasi dengan baik untuk melempar pisau yang menyala itu. Jia Ge Xiong benar-benar hancur. Kota Longyun akhirnya kembali damai.